Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Saya percaya bahwa semua diberkati Tuhan pada kesempatan pagi ini. Saudara, seperti tadi respon iman yang dibacakan, dan hari ini juga temanya tentang keluarga ya. Kasih yang memulihkan keluarga. Yuk kita ngomong sama-sama. Kasih yang memulihkan keluarga. 1, 2, 3. Iya, ini saya mencoba untuk menyampaikan ini bukan hanya untuk suami istri. Tetapi orang tua anak, mertua menantu. Saya percaya kasih Kristus memulihkan hubungan dalam keluarga kita. Yang setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu, kita membaca dulu Efesus pasal yang kelima. Tidak ada di slide saya. Nah tolong tim multimedia bisa. Kita baca ayatnya ya. Saya senang sambil kita mengingat firman Tuhan itu kan perlu dibaca Bapak Ibu. Ya, ayatnya banyak soalnya. Tapi saya senang kalau kita semua membaca dengan bersuara. Ayat 22 sampai 24 dibaca oleh kaum wanita. Ya, nanti saya juga akan jadi setengah wanita hari ini. Saya bantu maksudnya. Ya, kemudian ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30 kaum pria. Ya, lalu 31 33 kita bersama-sama ya. Ayat 22, Efesus 5 ayat 22. Yuk kaum wanita dengan saya bersama-sama. 1, 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Yuk kaum pria sekarang. Ayat 25 sampai 31, 23. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sama-sama yuk. Ayat 31 sampai 33. 1, 2, 3. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Yang percaya katakan iya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bisa ditayangkan khotbah saya 40 menit atau 30 lebih sedikit. Kita akan belajar firman Tuhan ini. Yang percaya kasih Tuhan memulihkan keluarga katakan amin. Ya, atau ada di sini oh ini cuma untuk nunjuk ya ini ya. Saya pikir pointer ini ya, tapi kok nggak nyala nih? Atau ada? Ya biar sudah ya. Saudara kan bisa lihat ya. Oke. Next. Bapak Ibu, kalau kita ngomong keluarga Kristen hari ini loh, potret keluarga. Kelihatan gak sih? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau gak bertengkar ya. Siapa di sini keluarganya gak pernah bertengkar, angkat tangan. Kalau ada sudah naik ke surga saudara-saudara. Ya, gak ada keluarga yang gak pernah bertengkar. Betul gak sih? Termasuk pendeta Lukas. Tanya istri saya nih, kita gak bertengkar. Saudara gak ada yang namanya kita ini gak bisa bertengkar. Semakin ada sebuah, saya membuat sendiri, saya merenungkan sendiri. Hukum pertengkaran itu atau perselisihan itu gampang saja. Saudara, yang pertama, semakin banyak orang, semakin besar kemungkinan untuk bertengkar. Setuju enggak? Loh iya gampang lah. Saudara pergi ke pasar malam. Nih setahu saya di GM tuh, di lantai dasar tuh ada pameran makanan. Pasar lo tahu semua ya. Saya malah belum pernah ke sana. Saya nggak ke sana ya, Bapak. Nah itu kalau minggu gini coba ke sana. Makan siang nih. Saudara akan ramai sekali. Nah kalau semakin banyak orang, semakin mudah nggak kita gesekan? Loh semakin mudah dong. Iya toh. Yang kedua, hukum yang kedua. Jadi semakin banyak anggota keluarga, semakin banyak kemungkinan gesekan.
Yo Pak Lukas wong duae gegeran terus saudara. Halo. Oke, yang kedua. Semakin sering intens pertemuannya, semakin besar kemungkinannya bertengkar. Betul enggak? Makanya itu, coba lihat tuh, kalau saudaranya jauh-jauh, kangen. Tapi begitu seminggu aja gabung. Loh ya, saya nggak ngomong loh, yang ngomong di sebelah sini loh ya. Nah, halo, jadi kalau gitu ada kemungkinan, apalagi suami istri yang intens. Betul kan? Nah Bapak Ibu, tapi bukan masalah itu. Gambar saya ini ingin menunjukkan potret, ada banyak pertengkaran. Yang paling parah adalah bukan hanya itu, kekerasan terjadi. Nah ini menyakiti. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, lebih lagi saudara-saudara ada orang yang ragu dengan pernikahannya, setelah menikah malah ragu. Bapak Ibu nggak sedikit juga yang kasihnya mulai dingin. Lihat aja di rumah makan. Berapa tahun yang lalu sebelum pandemi saya itu pelayanan di satu kota. Ya saya ajak, karena saya nggak punya anak, nanti saya akan cerita saudara-saudara. Cuma saudara saya ngajak yang setir saya, kaum muda gitu. 2 orang supaya ada temennya dia. Nah karena gereja itu mengundang saya ya, ngasih saya ya 1 kamar karena saya berdua. Nah saya carikan mereka kamar kemudian kita makan siang. Makan siang bersama. Atau makan malam bersama, saya lupa ya makan malam kayaknya. Kemudian saya memilih satu, ya bukan restoran karena nggak ada AC-nya, rumah aja. Ya kios gitu, kemudian dia jual ikan bakar. Saudara saya duduk di situ ngobrol sama berempat ya, sama istri saya, sama anak kaum muda saya 2, sambil tertawa-tertawa, ya bercanda. Saudara di samping saya itu satu keluarga. Bapak ibu anak-anak ya kayak gitu loh. Duduk karena ini makanan bakar-bakaran. Iya, saudara sudah tahu ya ikan bakar gitu kan nunggu. Saudara tahu kita seguyon. Tapi saya tiba-tiba terhenti karena di seberang kami itu satu keluarga. Dan tidak pernah bercakap-cakap. Semua duduk menghadap-hadapan. Karena mejanya melingkar. Gak seperti gambar itu kan serata. Ini melingkar. Berhadapan-hadapan. Tapi semua pegang HP. Suaminya pegang HP sendiri. Di sebelahnya istrinya juga sendiri. Di depannya anaknya yang besar main game. Yang paling kecil laki ya. Itu main game. Yang perempuan itu ngangkat kaki. Suka apa sih namanya warung ya silakan aja. Saudara mau ngangkat kaki, ngangkat kepala juga oke lah ya. Nah, tapi masalahnya adalah main game semua. Dan kita kehilangan kehangatan kasih Tuhan itu. Saudara bisa nangkep gak sih? Saya gak tahu sih di keluarga saudara bagaimana. Seringan di gereja aja kita sementara kebaktian gini kita bisa main game, main napi di situ. Saudara nangkep gak sih? Kalau kita ini sedang ada kehilangan sesuatu. Next, Bapak Ibu saudara yang dikasihkan ketika Rasul Paulus membicarakan soal keluarga. Rasul Paulus ngomong, keluarga itu gimana sih? Rasul Paulus gak ngomong soal pendidikan keluarga yang wow. Saudara Paulus juga gak ngomong, kamu harus ikut sebuah training keluarga yang baik itu gimana. Paulus juga gak menyampaikan uang itu segalanya. Banyak uang, kemudian keluarga akan baik, akan pulih. Gak ternyata. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Paulus mendasarkan pengajarannya kepada kasih Kristus yang memulihkan saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Lihat ayat, silakan tolong dibukakan ya. Karena memang saya mau copy paste, kebanyakan slide. Bapak Ibu, jadi saya minta tolong untuk membaca ayat yang ke-25. Dan saudara kasih Kristus, suami, kasihlah istrimu. Sama-sama kita baca sebagaimana ini. 1, 2, 3. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi Paulus mendasarkan pengajarannya pada salib Kristus. Pusatnya itu kasih Kristus. Yang percaya kasih Kristus sudah mengasihi kita, katakan amin. Loh ya harusnya begitu. Bapak Ibu itu sebabnya bisa kembalikan ke khotbah saya, nanti kita keluarkan lagi. Tapi khotbah saya, makanya saya sampaikan cukup 3 aja. Kalau 30 menit, 10 menit 1 poin. Tapi nampaknya agak sulit ini. Saudara salah undang pendeta. Pendeta itu pengen menerangkan tuh jelas-jelasnya. Itu kerinduan saya sih. Saya bukan pendeta, saudara kemudian saya mikir, sudah yang penting cepat. Sudah saya pernah ngomong di sini kan. Saya pendeta yang teman saya ngomong, kamu ngomong sembarangan aja. Bukan. Karena sebetulnya khotbah panjang atau pendek, PKI tetap baik saudara. Loh serius saya ngomong, betul gak sih? Tapi jemaat senang apa? Pendek atau panjang? Wah, saya serius ini. Saudara mau dengar khotbah yang panjang atau pendek? Pendek lah. Saya senang yang jujur itu walaupun gak rohani dia. Tapi kan jujur.
Saya hanya memberitahu saudara. Saya ingin memberitahu saudara kebenaran firman Allah yang sungguh-sungguh. Mungkin agak panjang sedikit. Tapi saya ingin tuntas. Saya ngomong sama teman saya baik lah, pendeta yang baik. Terkenal juga. Yang sulit diundang karena terkenal. Ya. Gak seperti saya. Ya. Yang penting itu sebetulnya Lukas sampai. Poinnya sampai. Saudara nangkep poinnya. Yang kedua, yang lebih penting lagi. Saudara lakukan dalam hidup saudara. Dan saya percaya keluargamu dipulihkan oleh Tuhan. Ada 3 hal. Gimana caranya? Bagaimana kita lihat kasih Kristus. Pemulihan keluarga itu adalah kerinduan Tuhan. It's okay. Saya harus memberitahu saudara bukan kerinduan kita. Pertama-tama itu kerinduan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Pernikahan pertama di Taman Eden. Adam dan Hawa. Puji Tuhan. Saya takut kalau ada yang Adam dan Inulah. Itu kebanyakan nonton berita-berita artis selebriti gitu. Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuh dalam dosa. Siapa yang memulihkan dulu? Adam atau Hawa? Nah. Adam ngomong. Ini loh wanita yang kau berikan. Oh, Hawa nyalakan lagi. Saling mereka. Siapa yang memulihkan keluarga itu? Bukan Adam, bukan Hawa. Mereka justru bersembunyi. Yang pertama memulihkan adalah Tuhan. Bukan mereka yang mau dipulihkan. Adalah kerinduan Tuhan untuk memulihkan kita semua yang percaya katakan amin. Dan itu, tangkap baik-baik kalimat saya ini. Dan itu meyakinkan saya bahwa keluarga saudara, apapun kondisinya. Dengarkan saya nggak tahu keluarga saudara ya. Tapi dengarkan saya ini. Apapun kondisi keluargamu adalah kerinduan Tuhan. Untuk keluargamu dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Nah saudara itu semuanya Paulus ngomong. Paulus mendasarkan kepada apa? Kasih Yesus. Kasih Yesus yang ada di atas kayu salib. Yang dibuktikan di atas kayu salib. Kalau gitu bagaimana Pak Lukas supaya keluarga saya dipulihkan oleh kasih itu. Yang pertama ini. Next. Supaya cepat nih. Saya 30 menit. Ini sampai jam berapa? Timernya di mana ya? Wah saya nggak dikasih timer. Rupanya saudara diberi kebebasan untuk sampai besok saudara-saudara. Oke. Yang pertama ini Bapak Ibu. Yuk kita baca sama-sama. Agak panjang karena saya agak kesulitan untuk menyingkat. Tapi mencakup semuanya. Jadi kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sadarilah bahwa kasih Kristus memulihkan. Dengan memulihkan kita lebih dulu. Menjadi manusia baru di dalam Dia. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih mana Pak Lukas ayatnya? Loh justru ayat ini menegaskan. Next. Oleh kasihnya Yesus telah mati bagi jemaat. Bagi kita. Supaya setiap orang yang percaya Yesus. Dipulihkan. Dijadikan manusia baru oleh kematian Kristus di atas kayu salib yang percaya katakan. Itu yang disampaikan sebetulnya. Bisa ditayangkan ayat 25 tadi. Nah saya perhatikan saudara, perhatikan baik-baik. Di dalam pasal yang kelima ayat 25. Bapak Ibu perhatikan. Hai suami kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan. Berarti saudara ini Yesus sudah mengasihi kita atau belum? Sudah, kata telah itu loh. Kita nggak usah menafsirkan aneh-aneh. Saya lu nggak menafsirkan aneh-aneh. Apa sih artinya telah itu? Sudah. Apa sih artinya sudah itu? Telah. Yang ngono terus saya nanti nggak selesai. Sudah itu adalah sebuah tindakan. Nah itu mestinya gitu loh. Yang selesai dikerjakan oleh Yesus. Dan Yesus telah menyelamatkan saudara dan memulihkan saudara. Yang percaya katakan amin. Ayat 26. Lihat ayat 26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya. Yang percaya hidup saudara sudah dikuduskan oleh Kristus katakan amin. Nah ayat 27 ini agak sulit ayat 27. Ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan diri Tuhan. Di hadapan Tuhan. Dengan cemerlang tanpa cacat kerut serupa itu. Supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Bapak Ibu apakah ayat ini sudah digenapi? Kita cemerlang tanpa kerut tanpa cacat. Yang sudah ngomong amin. Nah kok tenang sekarang saudara. Yang ngomong belum angkat tangan. Yang belum 1, 2 yo, percaya belum. Yang percaya sudah angkat tangan. Lah terus yang gak angkat tangan ini melok sopo ini saudara. Bapak Ibu dua-duanya gak salah. Dua-duanya benar tetapi setengah. Kebenarannya sudah dan belum. Sebentar masih pusing. Nah sudah dan belum. Saya tanya saudara sudah dikuduskan oleh darah Kristus? Loh katanya belum, lah ini kan sudah kalau gitu.
Kalau sudah dikuduskan, cemerlang. Loh, katanya tadi belum, yang ngangkat tangan belum. Tapi nanti kalau teman-teman yang ngomong belum, loh tapi Pak saya kok masih berdosa. Siapa seminggu ini yang gak melakukan dosa? Boleh angkat tangan kemudian angkat kaki. Ya, gak ada kan. Nah Bapak Ibu, keselamatan itu sudah dan belum. Tetapi di dalam Kristus, saudara sudah dikuduskan. Tolong teks Alkitab Ibrani 10 ayat 10. Ayo hafalkan ya. Sama-sama Ibrani 10 ayat 10. Sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Ibrani 10 ayat 10. Nah kita baca sama-sama. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-10. Ngomong gini. Sama-sama. 1, 2, 3. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan. Berarti sudah apa belum? Sudah. Satu kali untuk selamanya loh Bapak Ibu. Terus oleh persembahan tuh. Kalau gitu saudara ini semua orang kudus apa bukan? Kudus. Lupa tapi kelakuan saya kok masih lama. Lah yaitu salahmu. Lupa identitasmu. Orang kudus kok kelakuanmu gak kudus. Nangkep ya Bapak Ibu. Nah kalau gitu lupa Lukas. Tapi kan masih lagi Pak. Nah iya kekudusan kita sekarang itu namanya kekudusan definitif. Atau kekudusan status. Di dalam Kristus Yesus kita semua orang kudus. Karena karya Kristus yang menutup kita di atas kayu salib. Yang ngerti katakan amin. Tapi tindakan kita harusnya sesuai dengan kelakuan kita. Yang ngerti maksud saya katakan amin. Bisa dikembalikan ke ayat 27. Itu sebabnya saudara-saudara. Sebetulnya kita sudah kudus. Cemerlang kita ini. Ayo kita ngomong. Aku glowing loh. 1, 2, 3. Bojone ngamuk. Glowing opo. Kelakuanmu dulu. Nah justru itu Bapak Ibu. Makanya justru itu. Tolong kembalikan ke khotbah saya. Ya khotbah saya. Poin 1, terima kasih. Sadarilah, justru karena itu sebetulnya kita semua ini glowing di dalam Tuhan. Semua kita ini sudah sekali dikuduskan untuk selama-lamanya yang percaya katakan. Kita ini sudah cemerlang sebetulnya. Tapi sayang kelakuan kita seringkali masih manusia lama. Nah itu yang harusnya kita salibkan bersama Kristus. Next. Oleh salib Kristus, next. Ya, kita ini sudah dijadikan manusia baru. Next. Oleh salib Kristus di dalam Yesus, kita setiap anggota keluarga. Saudara suami kah, saudara istri kah, saudara anak kah. Nanti pasal 6 itu tentang anak-anak soalnya. Siapapun saudara sebagai anggota keluarga, saudara saya kasih tahu, kalau engkau ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah ciptaan baru. Engkau adalah cemerlang. Engkau adalah sudah dikuduskan oleh Kristus. Yang ngerti katakan. Engkau baru. Tapi sayang kita kadang-kadang lupa. Makanya saya ngomong, poin 1 saya. Sadarilah engkau baru di dalam Kristus. Ya ngomong, saya manusia baru dalam Kristus. 1, 2, 3. Iya. Sehingga perkataanmu harus baru. Lah ngomong be istri, be anak, kasari. Kebun binatang Surabaya keluar semua. Setelah 5 tahun pernikahan kebun binatang jadi taman safari. Lebih gede. Saya serius Bapak Ibu. Kita lupa kalau kita ini sudah dibuat cemerlang oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya enggak sembarangan nempel gambar gitu. Kita itu harusnya seperti gambar itu. Orangnya tetap sama. Tapi Paulus ngomong, hidupku bukannya aku lagi. Tetapi orang bisa lihat bayangan Kristus dalam hidup kita. Karena sesungguhnya, ini loh orang Kristen. Kristen itu bukan Kristen gitu loh. Wes aku Kristen kalungan salib, giwangan salib, tatunya salib. Setelah dibuka baju salib saudara-saudara. Kemana-mana. Banyak kan sekarang, worship tulisannya. Orang jalan-jalan di mall, tulisannya banyak-banyak. Ada yang tulisannya, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Gambar salib, bagus sekali. Saya ya pengen sih. Tapi ayatnya api-api terus gitu. Gak ada ayat gini, hai ular bludak, percaya bertobat lagi, gak ada ya. Saudara. Terus gambar ular ini ya. Gak ada. Saya ingin memberitahu saudara, bukan itu sebetulnya kekristenan. Kekristenan itu kalau saudara sadar bahwa ketika engkau percaya Yesus, hidupmu sudah dipulihkan oleh Tuhan. Bahwa ketika engkau percaya Yesus, engkau orang kudus, cemerlang, engkau glowing. Sayang kita nggak sadar itu, kita lupa, kemudian kita bersikap seolah-olah kita manusia lama. Kita hadir, tetapi Kristus nggak hadir. Mestinya hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus. Mestinya kita sebagai manusia baru, anggota keluarga, kita jadi bukan suami yang baru, bukan lo ya. Bukan istri yang baru, bukan lo ya.
Tetapi kita suami yang sudah diperbarui oleh Tuhan. Istri yang sudah diperbarui oleh Tuhan. Anak-anak yang sudah diperbarui oleh Tuhan. Orang tua yang sudah diperbarui oleh Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Sehingga saudara lihat, ada pemulihan di keluarga saudara. Kadang kita merasa ya, saya Kristen ini bukan masalah show di gereja. Bukan masalah zaman Tuhan di gereja. Tetapi kesadaran kita bahwa di dalam Kristus Yesus saya sudah dibuat cemerlang oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ibu-ibu ini yang senang glowing ya. Saudara diapakan supaya bisa putih tapi lupa leher enggak. Nah itu loh saudara-saudara. Jadi putih di depan leher ireng. Ya apa ya. Jangan lupa ya seluruh badan ya saudara. Entek doake saudara. Pemutih mahal. Apa itu whiteningnya. Apa sih namanya oke lah ya. Tapi sebetulnya di dalam Kristus kita itu sudah glowing. Sayangnya kita enggak hadir. Dan ini ada ciri manusia baru di dalam Kristus. Sebentar, yang nangkep khotbah saya ini katakan amin. Yuk kita pulang ngomong. Setiap kali apa? Ingatan. Ya memang gak mudah sih Bapak Ibu. Ini kan gak mudah saya tahu. Tapi kita selalu diingatkan. Yuk ngomong sekali lagi. Saya manusia baru dalam Kristus. 1, 2, 3. Siapa di sini yang sering kali menyesal? Keras sama anak-anak, sama istri, bertengkar istri, waduh ngatur setengah mati, kasar apa. Dan saya yakinkan ya, ada banyak penyesalan di dalam kita ini. Saya belum khotbah di sini rasanya ya, tentang keluarga Nuh itu. Tapi saya di khotbah itu menarik sekali sebetulnya. Betapa banyak penyesalan. Kita perlu diingatkan lagi saudara. Tiap hari, makanya kenapa penting saat teduh. Kenapa penting, saya baru kaget loh ada respon iman ini. Ini baru ya, produk baru rasanya. Soalnya saya sering kan dulu. Dan bagus sekali sih. Kita diingatkan. Jangan hanya di minggu ini respon iman. Keluarga kita dipulihkan. Tapi tiap hari sih sebetulnya. Makanya kenapa perlu saat teduh. Supaya kita diingatkan. Aku ini anakmu Tuhan. Aku ini manusia baru. Aku glowing. Sehingga setiap kali kita sebagai anggota keluarga. Loh. Saya suami yang sudah dibaharui. Saudara adalah istri yang sudah dibaharui. Yang setuju katakan amin. Ini bukan untuk yang baru ya. Bukan untuk yang baik. No. Saudara apapun kondisimu kalau engkau sudah percaya Tuhan Yesus. Saya pastikan itu perlu diimani, diyakini. Ketika engkau percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau ciptaan baru di dalam Kristus. Yang terus menerus diperbarui. Jadi saudara sekali lagi pengudusan itu 2. Status kita engkau baru. Tapi kemudian perlu diperbarui terus. Nah itu namanya progresif. Cuma gitu aja sih. Namanya bisa beda-beda. Wow, pengudusan progresif, pengudusan definitif, apa saja teologi macam-macam itu. Tetapi sebetulnya ya cuma itu aja. Pertobatan ya gitu, pertobatan itu sekali. Waktu terima Yesus, engkau sudah bertobat. Engkau harus hidup sebagai orang bertobat kan gitu. Kalau gitu itu pertobatan yang terus menerus. Gitu loh. Tidak ada yang sekali selesai. Untuk pertobatan atau pengudusan atau ini manusia baru. Yang terus menerus baru. Ayatnya Pak Lukas, Kolose 3 ayat 10. Cek Roma 12 ayat 1, 2. Cek semua bentuknya present indikatif aktif. Kalau enggak present imperatif. Begitu selalu. Percayalah saudara, ini teologi yang sudah diselidiki begitu dalam. Pengajaran yang sudah diselidiki begitu dalam. Saya enggak usah panjang lebar untuk bagian ini. Yang penting pulang ini percaya, sadari, yakini saya ini istri yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Saya anak yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau saya sudah dibaharui, mestinya saya bisa mempraktekkan kasih yang telah memulihkan saya. Untuk memulihkan keluarga saya. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, cepat tuh Bapak Ibu. Oke. Yang kedua, next. Sama-sama yuk, 1, 2, 3. Jadikan kasih Kristus yang memulihkan itu model bagi hidup berkeluarga. Kasih Kristus jadi teladan. Ngomong gampang lah. Kasih Kristus jadi teladan buat keluargaku. 1, 2, 3. Kasih Kristus jadi teladan buat keluargaku. Ya. Saudara kalau yang ini gak perlu pendalaman yang aneh-aneh. Next. Bapak Ibu saudara kasih Kristus yang memulihkan secara pribadi harusnya menjadi teladan. Jadi model, jadi role. Saudara bagi kita di dalam kehidupan berkeluarga. Kehidupan yang berpusat pada kasih Kristus atau kepada Kristus Yesus Tuhan yang mati tersalib. Itu
menempatkan dirinya, meneladani apa yang Kristus kerjakan. Nah Paulus di dalam pasal 5 ini menegaskan itu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti jemaat kepada Kristus. Hubungan antara gereja, Kristus dengan gereja, itu dijadikan model oleh Paulus. Nangkep gak sih saya ini? Saudara lupa, mestinya tak kasih gambar lebih kelihatan sebetulnya. Jadi Paulus ini ngomong, seperti gereja, Kristus sebagai suami mempelai pria surga, mengasihi jemaatnya. Begitulah rumah tangga Kristen harus mengikuti itu, gitu loh. Yang ngerti katakan amin. Kalau gitu pernikahan antara Kristus dengan gereja sudah terjadi. Kapan Pak Lukas? Di atas kayu salib. Gitu loh Bapak Ibu. Oke, lupa Lukas tapi nanti waduh, yes, ojo mikir-mikir ngadu-adu. Walaupun saya mau menerangkan. Tapi di Wahyu pasal 19 ada pernikahan anak domba. Nah, seperti tadi. Pengudusan itu sudah sekali untuk selamanya. Tetapi pengudusan yang sempurna nanti waktu Kristus datang kedua kali. Yang ngerti katakan amin. Begitu juga keselamatan kita. Itu sebetulnya sama Bapak Ibu. Keselamatan kita. Saudara sudah selamat? Loh lega amin bahaya loh Bapak Ibu. Saudara sudah percaya diselamatkan Tuhan? Tapi faktanya sudah belum. Loh kan nanti sepenuhnya. Sekarang sudah. Tapi nanti sepenuhnya waktu Kristus datang kembali. Nangkep ya? Begitu juga mempelai Kristus sama aja. Bahasanya aja. Saya berdoa supaya saudara nangkep. Sebetulnya Alkitab itu sama role-nya. Tapi bahasanya setiap kitab itu ditulis oleh penulis yang berbeda, pendekatan yang berbeda, bahkan penerimanya berbeda. Sehingga Paulus menggunakan gambaran atau cara yang agak sedikit berbeda. Tetapi teologinya sama ajarannya. Kalau nggak sama, wah kontradiksi namanya. Nangkep ya? Sederhana sebetulnya. Oke, saya hanya ingin sampaikan ini aja Bapak Ibu. Yuk kita neladani Kristus. Apa yang diteladani Pak Lukas? Supaya cepat nih. Yang pertama penundukan diri. Next. Sama-sama yuk ngomong penundukan diri. 1, 2, 3. Iya. Saudara-saudara apa itu Pak Lukas? Loh anak-anak tunduk kepada orang tua. Pasal 6 ayat 1. Sangat jelas di sana Bapak Ibu. Pasal 6 ayat 1 saya bacakan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Hai anak-anak, tunduklah kepada orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Ayat 2-nya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia panjang umurmu di bumi. Hai bapak-bapak, jangan bangkitkan bla bla bla. Saya nanti kepanjangan khotbah. Kalau terlalu banyak ayat yang saya kasih tahu saudara. Tapi yang paling penting, saudara penundukan diri. Bukan cuma istri kepada suami, salah. Sebetulnya di dalam pasal 5 ayat 22 sampai 6 ayat 4. Yang menundukkan diri semua anggota keluarga. Yang ngomong semua anggota keluarga. 1, 2, 3. Istri kepada suami. Ya karena kepala rumah tangga itu suami. Ayatnya jangan dibaca. Hai istri-istri tanduklah suamimu. Loh, saya serius nih. Sehingga ada banyak suami akhirnya takut. Takut pemerintah saudara-saudara. Saya. Ya saya kalau manggil dia saya. Loh seperti firman Tuhan jangan sampai keliru. Padahal artinya syaiton saudara-saudara. Penundukan diri. Istri harus tunduk pada suaminya. Tapi bukan berarti suami kemudian ngijak-ngijak istri. Salah lah. Suami harus tunduk kepada Kristus. Ada ayatnya. Tuh saya taruh di sana. 1 Korintus 11 ayat 3. Gak usah dibaca ya. Saya percaya saudara akan baca di rumah. Kalau ingat ya. Oke. 1 Korintus 11 ayat 3. Kalau saudara senang foto supaya nanti bisa dibaca. Ketiganya harus tunduk kepada Kristus. Next. Saya punya gambar ini. Anak-anak harus tunduk kepada orang tua. Bukan karena takut dihukum. Takut gak dikasih uang. Takut gak boleh main game. Takut ini takut. No. Karena engkau mengasihi. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Kristus bukan cuma mati di kayu salib mengasihi kita. Tapi juga menunjukkan ketundukannya. Lihat paling atas. Yesus tunduk kepada Bapa sampai mati di atas kayu salib. Ingat doa Yesus. Ya Bapa, kalau boleh ini lalu. Tapi bukan kehendakku tapi kehendakmu Bapa. Yesus tunduk kepada Bapaknya. Lihat, suami harus tunduk kepada Tuhan. Istri tunduk kepada suami, anak-anak tunduk kepada orang tua. Dan ketiganya tunduk kepada Kristus. Bisa dikembalikan ke khotbah saya sebelumnya ini.
Next, sebelumnya, sorry. Sebelumnya. Jadi saudara, penundukan diri itu penting lah di dalam gereja, di dalam keluarga. Kadang-kadang kita ini menjadi masalah di dalam keluarga. Kasih gak cukup kita nyanyikan, kita doakan Tuhan kau memulihkan keluargaku. Tapi kita gak mau tunduk di keluarga. Sehingga terjadilah ya saudara-saudara. Padahal Alkitab mengajar kita untuk saling tunduk. Yang ngerti, yang setuju katakan amin. Next, oke, next. 2 kali saja, saya gak ingin terlalu panjang di bagian ini. So, ini mestinya satu-satu. Saudara, yang kedua adalah saling menghormati. Yang ngomong saling menghormati. 1, 2, 3. Loh iya. Saudara, gak kasih tuh gak hanya istri. Hai suami, kasihlah istrimu. Hai istri, hormatilah suamimu. Oleh gitu suami itu harus mengasihi istri, tapi gak menghormati. Salah lah. Kita harus menghormati istri suami kita. Bapak ibu, orang tua harus menghormati, menghargai anak. Loh iya loh. Bu dimarahi di depannya orang. Misalnya nih, ada istri yang ngamuk sama suaminya di depan orang. Nah saya salah satunya yang gampang marah. Saya nih Bapak Ibu. Loh kenapa pendeta ya bisa marah? Saya jujur sama saudara. Kadang-kadang saya ini orang yang berapi-api gitu. Betul ya? Loh saya ini menganggap saya ngomong biasa loh. Orang tuh bisa ngomong Pak Lukas ngamuk gitu. Saya lah bingung gak saudara? Saya ngomong, saya gak ngamuk. Wah Pak Lukas marah tadi. Saya yang ngomong, saya gak marah. Nah sekarang marah Pak gitu. Emosi saya saudara. Iki kayak sopo iki mang nih saudara. Kok taruh sini ini jangan-jangan WL tadi ini. Bapak Ibu, saya mau jujur sama saudara. Saya orang yang suka marah. Tanyakan istri saya. Istri saya selalu ngomong, kamu itu ngomong itu kasar nadamu. Tekan saya. Saya merasa enggak. Gitu. Halo. Tapi kita harus menyadari lah kelemahan-kelemahan kita. Tapi saya ingat, saya ini manusia baru. Saya belajar diam kalau dia marah. Gak gampang sih Bapak Ibu. Saya menikah sudah 25 tahun. Tapi kalau kita menghargai istri suami kita. Ada kalau berkelahi, keluar semua. Halo. Kita enggak menghargai kalau ngomong yuk. Memang sudah suami istri, tapi bu ngomong tuh kasar saudara. Ada jemaat itu ngomong ke istri suaminya, kon itu gak kena diomongi. Kok istilahnya kon ya, kok gak enak sih, saudara. Itu kan Surabayaan sih. Biasanya itu kan untuk setara apa gitu, teman-teman gitu. Ya tentu saja kita nggak perlu manggil adik dan ibu sayang, nanti muntah-muntah malah istri saudara. Nggak perlu juga begitu, kakanda gitu. Apa sih? Saya manggil dia say. Kadang-kadang kekasihku gitu. Saya diajarin sama pendeta teman. Jangan manggil, dulu manggil saya ma. Jangan manggil mama. Ini bukan mamamu, istrimu. Ya, tapi agak lebay sih sebetulnya saudara. Ya, dia manggil saya juga pa. Dimarahi. Jangan papa. Itu bukan papamu, itu suamimu. Akhirnya saya ganti say. Pokoknya ketemu pendeta itu aku ngomong say. Say itu apa? Sayton. Ya. Kalau enggak ya jangan gitu aja. Oh, memang kelihatannya halus. Ja itu apa Pak? Jahanam. Ya. Bapak Ibu, saya hanya memberitahu saudara. Menghormati bukan masalah cuma omongan. Tapi dari dasar hati kita. Kalau saudara mengasihi, saudara akan menghargai. Betul enggak sih? Yang setuju katakan amin. Iya. Oke, saya akan lanjutkan lagi. Next yang tetap itu nomor 3 maksud saya. Kasih yang nyata. Yuk ngomong kasih yang nyata. Terakhir kali saudara ngomong sayang ke istri, ke suami, ke anak-anak kapan? Saudara kasih yang nyata dalam perbuatan. Kristus gak hanya saudara memberikan teladan kita, kemudian tapi kasih yang nyata. Dia turun dari surga, kemudian mati di kayu salib untuk merawat, mengasuh kita, menyelamatkan kita. Kasih yang nyata. Dia rela berkorban. Apakah kita rela berkorban? Sudah berapa tahun menikah ini? Saya gak khotbah pernikahan dulu ini. Yang sudah 10 tahun pernikahan ngomong amin. Yang sudah 20 tahun pernikahan ngomong amin. Oh tua-tua ini berarti saudara-saudara. Tapi saya ingin memberitahu saudara ya. Terakhir kali kapan saudara gandeng istri saudara atau suami saudara? Ngomong ke anak saudara, papa sayang kamu loh. Atau kita sudah enggak? Bapak Ibu, kasih Kristus tadi role model. Kasihnya seperti lagu kita, tidak pernah berubah
Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mau rela berkorban. Rela mengampuni. Rela mengasihi. Saya kalau bertengkar, saya bertengkar sama istri saya. Siapa dulu yang mau dekat? Siapa dulu yang mau ngomong? Ya saya. Biasanya pertengkaran itu kan terus diem-dieman. Satu madep sini, satu madep sana. Halo. Siapa dulu yang menyelesaikan? Kita nunggu. Kalau kamu memang jantan, selesaikan dulu. Istrinya ngomong, kalau kamu memang jantan juga selesaikan. Bodoh-bodoh gak jantan nih. Gak ada yang seperti Kristus kemudian turun. Kristus turun loh. Dari surga. Dia turun loh untuk kita. Apakah kita layak? Enggak. Gitu. Loh ini loh berpusat Kristus tuh gitu. Itu cara berpikirnya. Ini perspektifnya itu harusnya Kristen tuh gitu. Kristus loh turun. Apakah kita layak? Loh kita nemen loh. Kita ini bukan cuma berdosa, tapi memusuhi Allah. Tapi Kristus yang turun lalu meluk kita. Meluk toh? Enggak. Lalu dia tergelepar di atas kayu salib. Dan ngomong, I love you. Kita enggak. Halo. Berapa banyak kita yang menunjukkan, merawat, mengasuh keluarga kita. Saya senang sekali punya teman-teman yang punya anak. Saya enggak punya anak Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan 25 tahun. Saya sudah nikah sama istri saya. Suatu kali saudara saya jalan ke Pasar Atum. Siapa yang suka ke Pasar Atum? Selain Pak Mulia ini. Tolong, siapa yang ke Pasar Atum? Sekali Pak Mulia nih. Saudara, satu kali saya pergi ke sana. Kemudian saya biasa sama istri. Ini bukan pencitraan saudara. Tapi memang biasa saya gandeng dia. Gandengan aja. Kalau bukan saya yang gandeng, dia ngempit saya begini. Dan kita jalan. Satu kali saya jalan. Saudara, ada tante-tante satu taci-taci. Puji Tuhan gak ada di sini. Liatin saya gitu saudara. Dan kemudian kita bersimpangan di lift. Kan ada mallnya itu Pasar Atom. Kita di lift. Dan dia liatin terus. Saya lihat dia. Dia lihat saya aja. Saya lihat dia liatin terus. Saya menunduk aja. Di bagian paling dalam saya. Sebagai hamba Tuhan saya sedih sekali. Cuma gandengan aja. Itu wow atau aneh. Ya tentu saja ada yang memberikan ekspresi. Wah itu lebay. Jangan-jangan karena dia nggak pernah digandeng gitu. Ngerti maksudnya? Tapi yang paling dalam itu bukan masalah itu. Betapa sedihnya sih gitu. Hari ini keluarga-keluarga Kristen. Karena kita tidak menempatkan salib Kristus. Kasih Kristus yang memulihkan kita sebagai model di dalam keluarga kita. Susah mengampuni. Saya punya teman satu, aduh saudara saya nggak punya anak ya. Problem loh. Beberapa keluarga nggak punya anak itu problem setengah mati. Waduh, saudara. Bertengkarlah, apalah, saling menyalahkan, macam-macam. Bahkan saudara sangat-sangat susah hidup. Tapi anugerah Tuhan sih untuk kami. Cuma saya ingin memberitahu saudara sebetulnya anak itu kan berkat Tuhan gitu. Cuma yang saya sayangkan tuh, apakah kita masih merawat, mengasuh pernikahan keluarga kita. Saya punya teman, punya anak, aduh saudara. Setiap sekolah selalu berangkat. Suami istri selalu menyediakan waktu untuk mendoakan anaknya. Saya sering diundang di sana. Bukan gereja karena pelayanannya di sekolah teologi. Saya sering jadi pembicara di sana dan nanti minggu ini saya ada jadi pembicara lagi, saya ketemu dengan dia. Anak-anaknya sekarang sudah menikah, ada yang kuliah dan ada yang sudah di luar kota tapi sejak kecil saya kenal beliau. Setiap kali, wah sibuk setengah mati. Ada doa pagi, setelah doa pagi nanti ada pemuritan. Nanti mengajar, nanti memimpin kantor. Karena ada kantornya kan. Jam 8 harus ada di sana. Dia memimpin doa staff. Tapi selalu setiap jam setengah 8, jam 7 gitu. Saya sudah turun karena tamu tuh. Saya nggak apa-apain. Cuma duduk makan roti dikasih teh. Ya tau nggak teh. Sambil liatin keluarga ini. Nanti anaknya, papa aku mau berangkat gitu. Ini cepetan aku wis. Mau telat. Papanya lari-lari. Sini. Langsung peluk anaknya. Tuhan Yesus sejak kecil. Saya tanya, wih ini tiap hari. Tiap hari karena saya di situ beberapa hari. Tiap hari. Wow. Halo. Kapan terakhir saudara memanggil istri saudara Saiton sayang? Bukankah tugas kita seperti Kristus yang begitu setia? Kita ada di sini karena kesetiaan Tuhan. Kasihnya yang memulihkan itu. Yang percaya katakan. Harusnya itu jadi patron kita. Yang terakhir, next, yuk. Sama-sama katakan, 1, 2, 3. Jadikan kasih Kristus yang memulihkan sebagai motif
dan kekuatan. Bukan cuma teladan Bapak Ibu, tetapi motif kita. Pak Lukas, kenapa kita harus mengasihi keluarga? Ya supaya keluargamu sehat, keluargamu diberkati, keluargamu bahagia. Amin, saya aminkan. Tapi motivasi yang sesungguhnya ini Bapak Ibu. Next. Saudara, yang pertama, kasih Yesus yang telah mati memulihkan saudara seharusnya mendorong kita untuk menjadi alat pemulihannya di dalam keluarga kita. Yang setuju katakan amin. Makanya saya mulai dengan diri saudara. Saya nggak memulainya dari melakukan ini, melakukan itu. Tapi saya mulai kesadaran saudara. Di dalam Yesus Kristus engkau sudah dipulihkan sebetulnya. Di dalam Kristus engkau adalah ciptaan baru. Yang setuju katakan amin. Dan itu harusnya kalau kita merasakan kasih Kristus. Saudara tahu lagu pertama yang saya senang. Satu kali saya diundang khotbah sebuah gereja besar, serius. Yang dimana dia perjamuan kudusnya itu cepat. Karena memang bukan itu fokusnya. Biasanya masing gereja itu macam-macam punya cara sendiri. Kalau di gereja saya perjamuan itu penting. Suatu puncak gitu. Tapi di beberapa gereja itu memang ya bagian dari liturgi itu aja. Sehingga cepat-cepat gitu. Tapi yang menarik waktu saya duduk itu lagu pertama kali saya dengar. Lagunya itu sudah tahu semua. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Itu kenal banget. Saya foto walaupun gak kenal WL-nya. Bukan WL-nya yang saya foto. Tulisan di dindingnya itu. Saya mau cari lagu ini lagu apa. Sungguh indah yang kau pikir. Wah iyalah. Wong kita ini orang berdosa, orang jahat, orang gak bener. Orang yang memusuhi Allah. Tapi Tuhan mikir, ini baik, ini wow, ini tak cintai. Dipeluk saya saudara. Diselamatkan saya. Saya menikmati kasih Kristus itu. Lalu kenapa saya gak menikmati, pengen istri saya menikmatinya. Saya gak pengen satu semua keluargaku menikmatinya. Hari ini apa sih yang membuat kita harusnya berdiri untuk keluarga kita? Karena saudara sudah menikmati pemulihan yang dikerjakan oleh Kristus di kayu salib. Yang ngerti katakan. Dorongan yang kedua, tujuan kasihnya. Untuk apa Yesus memulihkan kita? Supaya kita cemerlang. Tujuannya supaya menunjukkan hubungan antara Kristus dengan gereja. Untuk apa sih? Supaya Kristus dimuliakan. Yang setuju katakan amin. Kalau keluarga kita dipulihkan Tuhan. Bukan hanya keluarga kita menikmati kebahagiaan. Nah saya amini. Karena kalau sekeluarga saudara dipulihkan, maka di dalam keluarga saudara, saudara menikmati semua berkat Allah. Yang percaya katakan amin. Tapi bukan hanya berkat itu. Lewat keluarga kita, keluarga lain itu disentuh. Satu kali saudara, saya kan punya pekerja gereja, full timer. Orang Batak, tahu orang Batak ya? Orang Batak itu ceplas-ceplos, keras gitu. Itu memang gayanya begitu. Ya setiap suku punya gaya lah. Dan dia suka terbuka. Makanya kalau pegang pedang kan di sini. Beda sampai orang Jawa. Orang Jawa di belakang Bapak Ibu. Nah, itu ada filosofinya masing-masing. Tapi orang Jawa lembut gitu biasanya. Ini langsung. Satu kali saudara. Pas saya mau pelayanan. Malam jam 7. Jam 6. Saya masih ingat. Saya keluar siap-siap tuh. Dari kamar. Pak, saya boleh gak ngomong sama Bapak Ibu? Saya kaget. Masalah apa ini ya? Pengerja ini orang Batak suruh. Lalu dia duduk, saya suruh duduk, saya keluar, istri saya panggil. Sama ibu, panggil. Begitu saya, kamu mau ngomong apa? Dia nangis meledak. Suruh. Nangis. Dengan suara yang keras. Wah tambah bingung saya. Wih masalahnya apa ini? Besar ini masalah. Apakah dia melakukan kesalahan? Dia takut dan apa? Setelah dia tenang, tak kasih tisu. Sudah kamu ngomong. Lalu dia ngomong, Bapak, apa rahasianya? Pak Lukas saya sudah tinggal di sini lebih dari 2 tahun ikut saya. Saya nggak pernah lihat berkelahi dan pecah. Padahal nggak punya anak itu. Bagi keluarga di kaum saya kalau nggak punya anak itu aib loh, itu susah. Itu bisa bertengkar hebat. Saya melihat sendiri, saya merasakan dan saya nggak tahu keluarganya dia. Tapi dia nangis. Tolonglah, saya pengen punya keluarga seperti ini. Saya bukan mau, wow keluarga Pak Lukas, saya bertengkar saya dengan dia. Tapi saya ingin memberitahu saudara, apa sih tujuan kita itu? Bukan supaya di keluargamu engkau nyaman, ketemu orang yang baik-baik, enggak selalu lah semua orang berdosa. Tapi supaya orang-orang di sekitar kita menikmati pemulihan kasih Kristus. Yang percaya katakan.
Yang terakhir, next. Satu slide lagi. Yesus Tuhan yang telah memulihkan kita. Itulah kekuatan dan persandaran kita. Yang setuju katakan amin. Saya manusia biasa Bapak Ibu. Istri saya juga seperti saudara. Tak omongnya aku ngamuan saudara. Tapi kekuatan kita bukan, saya hebat. Saya bisa mengalahkan diriku. Nah. Yang menyelamatkan kita ya salib lagi. Kasih Kristus itu. Maka itu harusnya menjadi kekuatan persandaran kita. Aku gak mampu Tuhan. Jamah hidupku, lawat hidupku. Tuhan memberkati saudara. Kiranya keluarga saudara dipulihkan Tuhan. Sadarilah yang pertama. Sadari, pulang ini sudah ngomong. Saya suami yang sudah diubah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, yuk jadikan kasih Kristus itu model untuk keluarga kita. Yang ketiga, sederhana aja. Apa yang mendorong kita? Ya kasih Kristus yang sama. Yang sudah memulihkan saya pengen mereka dipulihkan. Apa tujuannya? Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang ketiga, apa sih kekuatan kita? Bukan diri kita sendiri. Bukan pendeta Lukas. Bukan tumpang tangannya pendeta. Nah, saudara, saya itu percaya kuasa Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi saya jauh lebih percaya Kristus sendiri yang menumpangkan tangannya. Memeluk saudara. Untuk menjadi suami, istri, orang tua, anak, mertua, menantu yang memulihkan, yang dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati saudara, mari kita bagi berdiri sama-sama.